Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Kembali lagi sama saya Anwar dalam Aware Story. Kali ini gue udah bersama temen gue. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dika, nama lengkapnya Dika Rahman. Dan saya wartawan dari Tribun Jabar. Wartawan dari Tribun Jabar, guys. Oke, jadi kali ini gue akan tanya-tanya ke Dika apa saja sih motivasinya sebagai wartawan dan seluk-beluknya lah gitu. Baik, pertanyaan pertama kali jadi wartawan tuh kapan? Mulai kapan? Mulai jadi wartawan itu kalau tidak salah bulan Juli tanggal 1 tahun 2018. Oke, masih apal banget. Media pertama lu apa? Kabar Cirebon. Kabar Cirebon. Bisa diceritain gimana awal masuknya? Awal masuk Kabar Cirebon itu dulunya dari seminar sebenarnya. Waktu itu kan sedang ada undangan dari kampus-kampus ya untuk seminar yang diadain oleh, aku lupa namanya apa, yang pastinya dia itu forum kayak perpustakaan kayak gitu. Dia mengundang dari redaksi-redaksi media-media termasuk media nasional dan juga media lokal. Kebetulan waktu itu saya yang diutus dari kampus. Waktu itu kegiatan 3 hari kalau tidak salah. Pas di hari terakhir itu kebetulan yang ngisi materinya itu pemret dari Kabar Cirebon. Oh gitu. Nah, setelah selesai acara, kepo nih, pengen tahu gimana rasanya jadi wartawan, gimana caranya jadi wartawan. Tanya-tanya di situ, kata beliau itu Pak Dudung, pemretnya dulu. Ngajak saya ke kantor Kabar Cirebon. Di sana saya itu diajak gimana untuk jadi wartawan, diajarin segala hal. Dan uniknya lagi saya masuk ke Kabar Cirebon itu tidak pakai ijazah sama sekali. Jadi waktu lu masih kuliah ya? Masih kuliah gitu. Jadi pakai apa, ijazah SMA atau Pakai surat tugas dari kampus pokoknya waktu itu, selembaran kayak pemberitahuan kayak gitu. Oke, lu kan pertama kali jadi wartawan tuh. Liputan apa yang pertama kali lu liput gitu? Liputan pertama saya masih ingat, ikut liputan tentang Kampung Benda. Kampung Benda yang di ujung Cirebon. Argasunya ya. Argasunya, iya. Di situ saya wawancara dengan tokoh masyarakat setempat yang sekaligus dia emang tokoh yang sangat berpengaruh. Dia cerita seluk-beluk tentang desa Benda, mulai dari mitos-mitosnya, dan yang saya paling ingat sekali dia cerita tentang ada jembatan yang menuju ke Kampung Benda itu. Nah, waktu kita di seberang sini sebelum masuk ke Kampung Benda itu sinyal masih ada. Uniknya pas setelah melewati jembatan itu sinyal hilang. Semua nggak tahu fenomena apa seperti itu. Jadi menurut beliau itu emang Kampung Benda itu diselubungi oleh aura-aura seperti itulah, yang mungkin mistis-mistis gitu ya, kurang paham juga. Dan katanya itu di jembatan itu ada penjaga 7 ekor harimau. Dan aku juga kurang antara ya percaya dan gak percaya, tapi mitos di sana itu seperti itu. Gimana sih perasaannya jadi wartawan pertama kali liputan? Perasaan jadi wartawan ya tentu bangga banget ya. Jadi kita itu jadi seperti kontrol sosial, karena emang tugas dari wartawan itu kan pemegang kekuasaan keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan keempat itu wartawan. Kita ini di posisi keempatnya, jadi kita mengontrol sosial, baik itu menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat ataupun menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Dan kita juga tanpa disadari kita ikut berpartisipasi dalam membangun suatu daerah. Ini yang bikin terbanggaan sendiri dari kita berprofesi sebagai wartawan. Berapa gaji lu di situ? Aduh, kok masalah gaji mungkin privasi ya. Oke, apa sih setelah dari kabar kemana lagi? Waktu itu saya pernah frustasi di Kabar Cirebon karena emang tidak digaji sama sekali. Ya mungkin saya juga menyadari karena emang bukan karyawan resmi ya, masuknya juga pakai surat tugas itu dari kampus. Setelah itu saya ke citras.id. Ya itu tuh media yang dulunya Cirebon Press, mungkin pada tahu ya kalau Cirebon Press. Setelah itu berapa bulan
saya juga ikut frustasi juga karena emang ya begitulah namanya seluk beluknya wartawan ya, ada senengnya ada frustasinya. Saya keluar dan fokus untuk skripsi. Selanjutnya itu pas saya sedang asik-asiknya ngerjain skripsi, ada yang nawarin jadi wartawan di Portal Jabar. Di Portal Jabar itu saya cuma dapat 1 bulan aja karena kebetulan sebelum ditawarin itu saya sudah melamar ke Tribun Jabar dan mulai proses perekrutan di Tribun Jabar itu lama banget. Untuk mengisi waktu luang ya udah aja terima di Portal Jabar, pas di Tribun diterima saya keluar dari Portal Jabar. Oke. Menurut lo sekarang kan media kan apa ya, banyak sekali gitu. Bisnis media tuh gimana sih, atau karir di media tuh seperti apa sih? Mungkin barangkali teman-teman yang di sana juga pengen dapat gambaran gitu bagaimana karir di media gitu. Berkarir di media itu sebenarnya seperti apa ya, kita seperti main judi sebenarnya Mas, karena memang dunia media ini sekarang ini sedang goyah kalau diibaratkan ya, mulai dari cetak sekarang sudah mulai berguguran, sekarang online memang sedang booming-boomingnya. Cuman di sisi lain media online ini juga memiliki ketakutan sendiri. Karena apa? Karena zaman semakin maju, orang semakin sibuk, orang semakin tidak punya waktu untuk membaca, otomatis ya mau nggak mau nanti media online ini juga suatu saat akan ditinggalkan juga seperti cetak sekarang ini. Nah, yang harus ditekanin untuk inovasi sekarang ini memang harus ada inovasi lebih lah ibaratnya ya. Seperti kayak di Tribun saja, Tribunnya kan awalnya koran, kita berprofesi juga pakai online. Nah sekarang kita juga mainan YouTube untuk video. Kan ada podcastnya juga ya sekarang ya. Iya ada. Jadi juga. Sekarang tuh orang tuh udah nggak punya waktu buat baca gitu. Baca online juga kadang nggak ada waktu gitu. Jadi kadang pengennya tuh didengerin sama orang gitu sambil nyetir. Mungkin orang kan jadi nggak ada waktu buat baca, jadi dengerin kayak gitu. Nah itu salah satu ramalan salah satu wartawan senior, saya juga lupa siapa namanya. Jadi dia meramalkan di suatu saat nanti media seperti TV, seperti koran, seperti online itu sudah tersingkirkan, tergantikan oleh media radio. Nah makanya sekarang ini banyak yang transformasi, membuat semua konten-konten kreatif lah ibaratnya. Jadi podcast ya. Broadcast itu, iya benar. Oke. Ada nggak kesan yang paling lu nggak ingat selama jadi wartawan? Kesan sih banyak, cuma yang paling berkesan itu saat saya masih liputan di Cirebon, tepatnya waktu masih berkumpul dengan wartawan-wartawan muda ya. Kita bentuk itu, jadi kita punya forum namanya itu Wartawan Ceria. Nah itu kumpulan wartawan-wartawan muda, kita di sana membaur karena memang baru-baru, terlebih untuk pos-pos liputan itu udah tertutup semua sama senior. Jadi kita mau gimana liputan itu bingung. Akhirnya kita bentuk forum, kita belajar bareng, kita liputan bareng, kita berusukan bareng, ngembangin isu-isu yang nggak kepikiran sama wartawan senior. Dan alhamdulillah itu kita belajar banyak dari situ. Kita bisa tahu gimana sisi dari kehidupan masyarakat, kaum bawah, kaum menengah, kaum atas, kita tahu semua dari situ. Dan kita emang istilahnya termotivasi lah ibaratnya untuk terus menjadi wartawan. Dan alhamdulillah itu berkat ada forum itu, yang tadinya udah niat lah kita pengen ganti aja dari wartawan, susah. Karena kan susah juga anak baru liputan, apalagi berhadapan sama wartawan yang itu aja gitu. Jadi untuk bertahan aja kadang wartawan baru tuh susah banget. Benar. Ya kita bikin forum, kita saling support, dan alhamdulillah itu menjadi suplemen ampuh ya buat kita wartawan muda. Meskipun banyak juga yang bubar. Iya, tapi setidaknya itu untuk saling mensupport sama wartawan gitu. Banyak juga wartawan yang bingung gitu, sehari 2 hari bingung liputan apa gitu. Ya itu
dengan wartawan ceria kita bisa sharing-sharing, kadang kita kumpul-kumpul untuk cari-cari isu baru. Oke, kalau pengalaman yang pernah nggak pengalaman yang paling bikin kesel gitu? Banyak. Yang saya paling ingat itu saya pernah diancam sampai mau dibunuh. Itu ekstrim juga Ekstrim ya. banget. Waktu itu saya membuat berita tentang senjata bela roda yang hilang. Ya mungkin memang karena saya sendiri yang salah. Satu, karena saya menginvestigasi sendiri, bukan oleh pihak berwajib. Mau nggak mau ya kalau misalkan ada asumsi-asumsi, misalkan emang kalau bukan dari pihak berwajib, otomatis kan yang dari pihak yang ibaratnya oknumnya ini kan bisa melawan ibaratnya ya. Ya waktu itu mereka nggak terima, meskipun entah kebenarannya kayak gimana, cuman dari info apa data-data yang saya terima emang dia yang jadi oknumnya. Ya mau gimana lagi, karena emang bukan pihak berwajib yang menangani. Saya waktu itu sampai dikepung sama orang, pokoknya udah keringat dingin, saya udah mau kayak pingsan, saya nggak tahu besok masih hidup atau enggak. Tapi alhamdulillahnya beruntung waktu itu ketua paguyuban itu tuh emang orang baik. Dia emang meredam emosi dari kumpulan-kumpulan itu, jadi alhamdulillah saya masih selamat. Oke, kalau ini sekarang kan wartawan tuh kadang dipandang sebagai profesi yang negatif ya, apalagi sama sebagian orang gitu. Menurut lo gimana, Dik? Ya ini memang bentuk dinamika yang sangat disayangkan sekali ya. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan ya, karena emang dunia wartawan itu emang kejam, terutama untuk media-media yang notabene-nya maaf seperti media blog gitu ya. Mereka memang nggak punya gaji, nggak punya pemasukan, jadi otomatis mereka itu memiliki pemasukan dari menodong narasumber. Nah ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Cuma kan karena emang media mereka sulit untuk dikontrol oleh Dewan Pers juga. Ada 1-2 yang lolos seperti itu. Kita juga kan khususnya kayak wartawan-wartawan mainstream sangat menyayangkan sekali. Paling juga antisipasinya kita ke narasumber itu memang menunjukkan bahwa kita tuh wartawan yang benar. Kita tuh nggak seperti mereka. Dan alhamdulillah narasumber juga bisa memilah loh, mana wartawan yang benar, mana yang enggak. Jadi ya sangat menyayangkan sekali, saya juga ada penemuan seperti itu. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Kita akan kembali lagi nanti dengan narasumber lain bersama Aware Story. Nah, tetap tonton channelnya tentang cerita-cerita tentang kehidupan wartawan. Sampai jumpa. Terima kasih.